Halo teman-teman sekalian, kita kembali lagi di channel YouTube Space, ruang publik, ruang kita bersama untuk memperbincangkan seputar atau sekitar hal-hal yang berkaitan dengan ABC-nya dunia per-YouTubean. Kali ini saya ingin membawa topik atau bahan diskusi buat teman-teman terkait dengan hal yang klasik, hal yang sering kali kita lihat dan jumpai dalam channel-channel YouTube yang ada, khususnya para mentor-mentor. Kali ini saya akan bahas terkait masih seputar tema apakah sub for sub ya atau saling dukung, saling subscribe itu adalah aktivitas yang sehat, aktivitas yang baik dalam dunia per-YouTubean. Nah, dalam video ini saya ingin membagi 3 kategori mentor-mentor kita. Ada yang saya sebut sebagai mentor A, ada yang disebut dengan mentor B dan mentor C. Mentor A sebut saja adalah mereka-mereka, para guru-guru kita, suhu-suhu YouTube yang selalu mengedukasi kita untuk jangan melakukan sub for sub. Sementara ada di kelompok atau kategori mentor B adalah mereka-mereka yang monggo mempersilahkan sub for sub boleh, tetapi dengan batasan-batasan dan catatan-catatan tersendiri. Dan yang ketiga adalah kategori atau kelompok mentor yang diam-diam saja, artinya senyum-senyum bahkan tertawa-tertawa sendiri melihat perbedaan-perbedaan seperti ini. Sebenarnya bagaimana ya? Kan YouTube sendiri, pihak YouTube sendiri tidak pernah mengeluarkan regulasi atau aturan yang paling final untuk mengatakan ini yes, ini no, ini boleh, ini tidak ya. Jadi itu juga kadang-kadang bagi kita yang YouTuber-YouTuber pemula, aktivis-aktivis media sosial YouTube menjadi agak bingung ya, mau ikut siapa, mau ikut mentor A atau mau ikut mentor B atau tidak bergabung dengan sikap dari mentor C ya. Bagaimana dengan pandangan saya terkait dengan hal ini, teman-teman? Ya, saya kira begini ya, dunia per-YouTubean itu kan ada dunia yang sifatnya temporer ya, tidak pernah sifatnya permanen. Aturan main yang dibuat, yang digagas dan diregulasikan oleh pihak YouTube itu adalah sesuatu yang terus berubah. Kan teman-teman tahu persis bahwa selalu dalam tahun baru atau dalam satu rentang periode tahunan selalu ada terbit regulasi-regulasi atau aturan-aturan main yang baru yang menghapuskan aturan-aturan yang sebelumnya, melompati batasan-batasan yang dilarang, dan seterusnya ya. Ada banyak sekali varian-varian dari aturan main yang dikeluarkan oleh YouTube. Tapi ya saya kira itulah realitas dunia, tidak ada yang permanen ya, semuanya bersifat sementara. Lantas bagaimana kita menyikapi situasi seperti ini terkait dengan sikap YouTube sendiri, bahkan sikap para mentor kita. Nah, mari kita ambil jalan tengah ya, jalan yang boleh kata kita berpikir positif bahwa semua pihak dalam sikap, dalam dukungan, pandangan mereka masing-masing itu merupakan ya sesuatu yang baik bagi kita semua ya. Karena itu kita perlu memberi perhatian kepada seluruh pandangan-pandangan, sikap-sikap itu. Ya, saya yakin bahwa kalau kita bijak, wise di dalam mengikuti advice atau nasihat-nasihat mereka, baik dari pihak YouTube sendiri maupun para ambassador-ambassador atau duta-duta YouTube, maka sebenarnya kita akan dapat memetik manfaat ya teman-teman. Bagaimana terhadap dengan sikap mentor A yang ya tidak menyarankan? Ya saya kira selalu ada kebenaran dalam pandangan atau advice mereka. Bagi saya untuk sikap mentor A itu untuk melarang kita semua sebenarnya ingin mendorong kita untuk melakukan kerja-kerja yang sifatnya normal ya. Kerja-kerja yang selalu mengatakan bahwa kita just flowing ya, terus berkreativitas, lakukan dengan cara yang normal, dengan cara yang biasa, karena ada hal-hal yang kemudian cukup merugikan kita ketika pola perbanyakan subscriber itu dilakukan dengan sub for sub ya. Nah, karena sekali lagi kita baik YouTuber yang satu dengan yang lain tentu kan punya kesukaan yang berbeda, interest yang berbeda ya, hobi yang berbeda, sehingga sangat mungkin bahwa subscriber yang kita miliki itu mereka-mereka yang hanya 1-2 kali untuk menonton atau mengikuti channel kita. Mereka sibuk dengan pengembangan channel mereka sendiri, bahkan pergi mencari hal-hal yang sejenis dengan minat mereka. Karena memang demikian bahwa sifat makhluk hidup itu adalah selalu berkelompok dengan orang-orang yang sejenis. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh mentor-mentor A, bahwa carilah penonton-penonton yang memiliki tingkat ketertarikan yang sejenis, sehingga itu automatically secara alami akan membentuk
satu yang disebut dengan lingkar kebutuhan ya. Artinya mereka butuh channel-channel seperti itu karena memang sesuai kompatibel dengan apa yang dia minati. Nah, sementara yang lain yang kita sub itu tentu akan pergi ke kelompoknya, mengelompokkan diri dengan kawan-kawannya juga. Nah, itu jadi maksudnya mentor A itu seperti itu ya. Artinya iya bagus juga ya. Jadi kita perlu melihat bahwa kita tidak bisa mengandalkan pendekatan sub untuk memperbanyak subscriber kita atau pelanggan kita. Namanya saja subscriber ya, pelanggan. Jadi orang-orang yang berlangganan karena apa? Mereka membutuhkan konten yang kita sharingkan. Ya, itu dari sisi perspektif mentor A yang kita tanggapi teman-teman, khususnya saya respon. Kemudian bagaimana dengan mentor B yang menyarankan don't worry, just be happy, subscribe saja ya, for sub saja ya, dengan batasan-batasan tertentu. Saya kira sisi positif di balik mentor B ini adalah yang mengatakan bahwa untuk sekarang, untuk mendapatkan memenuhi syarat subscriber 1000 itu bukan perkara yang gampang lagi, tidak seperti dahulu ya. Artinya sub for sub untuk sekarang itu merupakan salah satu jalan yang agak sedikit dipandang memberikan satu ruang pertumbuhan yang baik dari sisi pencapaian ya. Jadi tolong diingat dari sisi pencapaian persyaratan 1000 subscriber itu ya. Lain lagi dan bicara tentang jam tayang itu nanti kisahnya berbeda lagi, kita akan bahas soal itu. Kita telisik, kita telusuri, kita analisis dengan baik ke depan. Jadi mentor B bicara tentang bahwa saya kira pada tingkatan hanya memenuhi standar syarat subscriber 1000 subscriber itu ya, hal ini bisa ditempuh. Ya, anggap saja ini merupakan silaturahmi ya. Anggap saja ini satu upaya apa yang disebut dengan ekosistem supporting team ya. Artinya kita membangun sebuah kerangka dukungan ya, support para mereka-mereka yang memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menaklukkan atau melampaui 1000 subscriber yang diharuskan oleh pihak YouTube ya. Ini membentuk satu apa yang disebut dengan saling menghidupi ya, simbiosis mutualis. Ya, saya kira saya sih sependapat dengan itu ya, bahwa memang tidak gampang. Apa salahnya juga? Kan ini sama persis ketika kita minta anggota keluarga kita, istri kita, anak kita, saudara kita, ya, kekasih kita, teman kita untuk sub. Mereka pun rata-rata tidak menonton konten kita ya. Nah, itu ada nilai keseimbangannya seperti itu. Jadi, kalau kita mau tarik garis benang merah antara dua nasihat ini, ya kita tidak usah bicarakan ya, yang mentor C itu nanti ada bagiannya sendiri. Jadi, antara mentor nasihat, mentor A dan mentor B ini, saya kira ambil sisi positifnya ya. Saya memandang dua pendapat ini positif saja ya, tapi tentu dengan batasan-batasan tertentu. Kita tahu sekali bahwa untuk berjuang memenuhi syarat 1000 subscriber itu bukanlah pekerjaan yang mudah ya. Itu bukan bicara soal konten lagi, karena apa? Kita tahu bahwa mekanisme kerja algoritma itu sudah dikuasai lah, tanda kutip, sign quote, dikuasai oleh mereka-mereka yang sudah melakukan semacam type CEO approach, jadi pendekatan bagaimana mengetik kata-kata kunci yang memang dari search engine itu, mesin pencari itu sudah akrab, sudah mudah didetek dalam konteks search engine algoritma. Nah, jadi buat kita yang pertama kali untuk hadir di dalam ruang channel YouTube untuk mencari subscriber itu, saya kira kita perlu mengkombinasikan kedua nasihat itu. Ya, sesekali atau beberapa kali, atau bahkan mungkin dalam pertarungan pencapaian untuk mencapai 1000 subscriber itu, monggo-monggo teman-teman melakukan sub for sub dalam konteks yang katakanlah sangat alami juga. Yang saya maksudkan dengan sangat alami itu begini. Ya, ada teman-teman yang subscriber itu katakanlah ada dua tipe juga ya subscriber. Nanti kita akan ulas lebih jauh ya, dua tipe sub for sub ya, mereka-mereka yang mengambil pilihan melakukan sub for sub. Tetapi saya mengatakan bahwa ketika teman-teman melakukan sub for sub, jadikanlah sub for sub itu sebagai sesuatu yang alami. Yang saya maksudkan alami itu adalah ya tonton dengan baik ya, tonton dengan baik ya konten yang teman kita punya itu, dan kemudian cari sisi positif dan kemudian lakukan pemberian komentar yang bukan hanya diulas berdasarkan judulnya ya.
saya sendiri melihat banyak sekali bahwa pelaku software subscribe itu hanya mengomentari isi judul ya, bukan isi. Padahal prinsip komentar itu adalah memberikan penilaian terhadap ini, memberikan catatan-catatan yang paling tidak bisa memberikan dorongan semangat kepada teman-teman yang berkonten ya, berkonten ria seperti itu. Nah, jadi sekira begitu ya tanggapan saya teman-teman di YouTube Space ini untuk memberikan edukasi buat teman-teman bahwa apapun sikap para mentor kita senang bahwa mereka hadir memberikan pembelajaran yang baik bagi kita, dan kita sendiri terpulang pada prinsip-prinsip yang kita anut untuk mengikuti, meramu kembali nasihat-nasihat itu, advice itu secara proporsional atau secara seimbang, untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar baik secara etik moral maupun juga dalam konteks apa yang dituntut oleh YouTube itu sendiri. Saya kira gitu, demikian teman-teman. Nanti saya akan bahas terkait dengan hal-hal lain seputar dunia YouTube di channel YouTube Space ya, ruang publik YouTuber bersama. Salam YouTuber. Kita jumpa di konten yang lain.